Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau ngomong tentang kesempatan dalam kehidupan kita. Maksudnya apa sih kesempatan apa gitu ya? Yang maksud saya gini loh. Kita hidup itu kadang kan ada time limit ya dalam kehidupan ini kan kita punya time limit. Kita, ini Pak, itu Pak. Oh iya, terima kasih, hati-hati ya. Kita semua punya time limit dalam kehidupan yang tidak mungkin kita tuh bisa hidup terus selamanya. Tiada manusia yang abadi, itu nggak ada. Yang abadi dan kekal selama-lamanya itu hanya Tuhan. Kesempatan kita di dalam dunia ini, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan itu penting sekali loh Bapak Ibu Saudara. Penting banget. Jangan kita buang waktu dengan sia-sia. Apalagi kita ini manusia-manusia yang hidup di akhir zaman ya. Jangan sampai kita menjadi carang yang tidak berbuah, carang yang kering, yang tidak berbuah nanti dipotong dan dimasukkan ke dalam api. Aduh, ngerilah kalau sudah begitu. Sebaiknya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita tuh? Jadi pelaku firman dong. Jadi pelaku firman. Ketika kita menjadi pelaku firman, itu yang membuat kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena kekayaan kita, bukan karena karena kita baik itu dapat menyelamatkan, tidak, tapi kita menjadi pelaku firman. Karena kebaikan kita manusia itu tidak bisa menyelamatkan kita. Sudah seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tuhan bilangnya begitu. Apapun yang usaha kita untuk keselamatan kita sendiri secara pribadi itu nggak bisa. Kalau tanpa Tuhan Yesus, tanpa karya penebusan itu, tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Sebenarnya kan Tuhan itu tidak milih-milih loh. Tuhan itu tidak memilih-milih untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan dia datang ke dunia, mau rela disalibkan, mati untuk menebus dosa kita semua manusia. Yang namanya manusia itu ditebus dengan darah yang kudus itu. Tidak ada satupun yang tidak ditebus dia. Semuanya ditebus dia. Tapi ada bedanya begini. Kamu percaya nggak bahwa kamu memperoleh penebusan itu lewat darah anak domba Allah yang kudus itu? Kalau kamu bukan orang percaya, ya nggak terselamatkan lah pastinya. Wong kita itu cuma asal percaya aja selamat. Orang sudah ada penebusannya kok. Sudah penebusan. Sudah ada penebusan. Kenapa kita menyia-nyiakan itu? Kita menyia-nyiakan itu, kita rugi besar loh. Kalaupun kita ini sudah jadi anak Yesus, sudah jadi orang yang percaya, tapi kehidupan kita tidak benar di hadapan Tuhan juga, percuma juga. Hidup harus jadi berkat, hidup harus menjadi pelaku firman, itu yang utama. Mau selamat sudah percaya Yesus ya oke, sudah percaya Yesus. Tapi kehidupan kita selama kita di dunia itu seperti apa? Apakah kita benar hidup kudus, kita menjadi pelaku firman? Kalau hidup kita itu kudus, kita menjadi pelaku firman, aman. Aman itu.
ada di dalam dunia bukan tanpa maksud keberadaan kita dalam dunia ini. Kita ada ini untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Terus kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, itu nggak akan diselamatkan lah. Itu tidak terselamatkan lagi lah. Pasti masuk jurang maut. Jangan sampai kita seperti terus mati dulu. Selagi kita masih dikasih nafas sama Tuhan, selagi kita masih hidup, selagi kita masih sehat, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Lakukanlah. Jangan buang waktu yang Tuhan beri. Jangan buang kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Eman-eman banget. Jangan dibuang kesempatannya. Karena kita ketika kalau sudah mati, tidak mungkin lagi kita bisa kembali lagi. Ampun Tuhan, kasih kesempatan saya kembali lagi di dunia. Bangkitkan aku kembali dulu ya. Aku berbuat baik dulu baru kau panggil lagi aku kembali ke mati. Nggak mungkin lah. Jangan pelit. Kalau kamu punya harta, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mati nggak bawa harta. Ingat, mati nggak bawa harta. Harta yang ditinggal menjadi petaka bagi anak cucumu, karena akan terjadi berebutan mereka. Anak cucumu itu, hartamu akan menjadi batu sandungan bagi anak cucumu karena kamu pelit. Kamu numpuk. Jangan simpan hartamu yang begitu banyak. Pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kamu jangan berkati pendeta yang sudah terkenal, sudah besar, jam tangan aja ratusan juta. Aduh, eman-eman banget. Punya jam ratusan juta itu saya sudah bangun berapa gereja ya. Satu jam tangannya sudah dapat 2 gereja kali. Belum lagi sepatunya. Berapa ratus juta tuh sepatunya. Handbag istrinya lagi berapa ratus lagi. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita semakin takut loh. Semakin hati-hati hidup dalam dunia. Waktu sudah semakin dekat, kita kok masih sibuk dengan mencari harta dunia, kumpulin harta dunia, masih sibuk dengan yang kaya begitu. Padahal kalau terjadi peperangan atau musibah yang Tuhan timpakan, habis semua harta itu. Syukur-syukur kalau kita itu masih hidup. Coba kalau kita tuh juga ikut mati dalam musibah itu, kesempatan untuk berbuat baik habis loh. Gak ada lagi kesempatan. Gak mungkin bisa kembali. Apa yang bisa diperbuat selagi masih di dunia? Kesempatan terakhir bagi kita ini, apalagi kita yang sudah di atas 50-an, ya sudah semakin hati-hati. Kenapa? Karena sudah mendekati kan. Sudah waktu muda, sudah menikmati senang-senang di dunia. Waktu tua carilah Tuhan. Jangan tergiur dengan kemilaunya dunia. Dunia itu memang gemerlap. Kemilaunya dunia itu membuat banyak orang silau.
Banyak orang terpesona dengan gemerlapnya dunia. Tapi bagi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, tidak akan terpesona atau jatuh dalam dunia. Kalau kita benar-benar mau menjadi pelaku firman, bergaul akrab dengan Tuhan, Roh Kuduslah yang akan menuntun setiap langkah kita. Setiap langkahku dibimbing oleh Tuhan. Wah, keren. Setiap kita rindu seperti itu kan. Setiap langkah kita dibimbing Tuhan kan. Nah, jadi pelaku firman. Lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kamu bisa berbagi, kamu punya harta bisa berbagi untuk kemuliaan nama Tuhan, kenapa tidak? Daripada disimpan, ditumpuk, jadi batu sandungan buat anak cucu. Lebih baik lepaskan. Berbagilah, separohnya dibagikan. Jangan pelit. Kalau memang kamu ingin berbagi, kamu bisa kontak saya di 081 225 198 945. Oke, saya tunggu kontaknya kamu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.